Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Neni Triana STMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Saya Maulana Ismail selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelum saya menjalankan presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Erika Jabrina, dan kedua itu ada Indah Pramudia, dan ketiga itu ada saya sendiri, Maulana Ismail. Adapun pembahasan yang akan kami bawakan pada presentasi ini yaitu mengenai judul studi kelayakan bisnis Brownie and Coffee. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama itu latar belakang. Coffee shop ini merupakan salah satu tempat yang menjadi primadona di kalangan pelajar dan mahasiswa. Tempat yang nyaman, fasilitas yang memadai, dan menu yang ramah di kantong dan perut menjadikan tempat ini sangat dicari oleh para pelajar dan mahasiswa untuk dijadikan tempat nongkrong dan mengerjakan tugas serta memenuhi tingkat gengsi masyarakat yang kian meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami membuat coffee shop dengan bertemakan cafe kucing, yang dimana pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan kucing-kucing yang ada di Brownie and Coffee. Tujuan penelitian yang pertama itu ada menjelaskan kebutuhan legal bisnis untuk usaha Brownie and Coffee. Dua, menjelaskan dukungan pasar dan peluang bisnis. Ketiga itu menjelaskan dukungan sosial dan ekonomi. Keempat, untuk memastikan bahwa kafe ini memiliki pangsa pasar yang cukup menarik untuk mendukung keberhasilannya. Yang kelima ini untuk membantu menghitung perkiraan biaya dan yang diperlukan untuk membuka dan mengoperasikan kafe tersebut. Yang keenam untuk mengetahui aspek sosial, analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar, teknis lingkungan dan teknologi, finansial dan manajemen. Dan yang ketujuh untuk mengembangkan strategi yang efektif agar membedakan diri mereka dari pesaing dan menarik pelanggan. Dan berikutnya ini ada profil perusahaan. Nama perusahaan adalah CV Bahagia Sentosa Bersama. Merek dagang yaitu Brownie and Coffee. Dan yang ketiga itu jenis usaha manufaktur atau kuliner. Yang keempat itu kegiatan usaha memproduksi dan menjual beli makanan dan minuman. Yang kelima itu alamat. Di alamat ini adalah di Ruko Broadway, Jalan Galumas Raya, Sukaharja, Truk Jambe Timur, Karawang. Dan yang berikutnya itu adalah aspek analisis kelayakan usaha. Yang pertama itu ada aspek legal, yang kedua itu analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Dan yang ketiga itu ada aspek sosial, yang keempat ada aspek lingkungan, kelima itu adalah aspek teknis dan teknologi, yang keenam itu aspek finansial, dan yang ketujuh adalah aspek manajemen. Dan yang pertama ini aspek legal. Profil perusahaan, nama perusahaan CV Bahagia Sentosa Bersama. Merek dagang Brownie and Coffee. Yang jenis usaha manufaktur atau kuliner, kegiatan usaha yaitu memproduksi dan menjual beli makanan dan minuman. Dan alamat kafe ini adalah di Ruko Broadway, Jalan Galumas Raya, Sukaharja, Truk Jambe Timur, Karawang. Pemiliknya adalah Oh Sehun. Dan nomor teleponnya itu adalah ya sebagai berikut. Dan emailnya browniecafe1@gmail.com. Aspek legal ini ada surat izin usaha perdagangan nomor 17 tahun 2023, surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP nomor 22 tahun 2023, dan tanda daftar persekutuan komanditer atau CV 010, surat izin tempat usaha STU 078, dan surat izin mendirikan bangunan atau UMB 054. Dan berikut adalah struktur organisasinya. Yang pertama ini adalah Oh Sehun sebagai owner, Kim Hee-gyu sebagai manajer, Kim Tae-hyun sebagai akunting, Jung Jae-hyun sebagai manajer produksi, Cha Eun sebagai manajer marketing, Song Kang sebagai manajer distribution, dan Leno sebagai cooking, Lee Chan waiters, Jeon Won-wo barista, Park Seo-joon itu sebagai kasir, Jeon Jung-kak sebagai kasir, dan Na Jae-min sebagai kasir. Untuk materi selanjutnya di sini ada analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar.
Analisis potensi ini itu ada beberapa calon konsumen. Yang pertama itu ada pelajar SMA, ada mahasiswa, ada karyawan, dan penduduk sekitar. Nah, di sini ada hitungannya itu per 1 minggu, per 2 minggu, per 3 minggu, dan per 4 minggu, dan ada totalnya. Rata-rata per minggu ini itu totalnya itu 1150 dibagi 26, perkiraan 4600 orang. Jumlah yang akan dibeli pembeli atau pelanggan potensial diperkirakan 50%. 50% dikali total yang semua seluruhnya itu 1150 sama dengan 575 orang. Jumlah pesaing ada 1 dan sudah mengambil kisaran 70% tersisih, dan rata-rata per minggu itu 1150 per 26, karena itu totalnya kan 1150 tadi, perkiraan 4600 orang. Jumlah yang akan dibeli pembeli atau pelanggan potensial diperkirakan 50%. 50% dikali jumlah total semuanya itu 1150 sama dengan 575 orang. Jumlah pesaing ada 1 dan sudah mengambil kisaran 70% tersisih, dan ada 30% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 50%, yaitu berarti jumlah pelanggan tersedia ada 50% calon pelanggan. Pelanggan yang belum dilayani 30% dikali total 1150 sama dengan 345. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 50%. 50% dikali total pelanggan yang belum dilayani 345 sama dengan 177 orang per hari. Jadi kalau setiap karyawannya ini itu belanja lebih dari 40.000 per hari, maka peluang pendapatan 40.000 dikali 177 orang per hari, jadi total 7.080.000. Selanjutnya di sini ada analisis potensi, peluang pasar, penjelasannya, dan estimasi permintaan pasar. Untuk analisis bauran pemasaran, yang pertama itu ada produk unggulan yang akan disajikan di kedai kopi ini adalah minuman kopi, terutama minuman kopi, teh, dan makanan ringan. Bahkan bahan dasar dari kopi dan teh ini tuh didapatkan langsung dari kebun yang sudah berafiliasi dengan Brownie and Coffee ini. Yang kedua ini ada untuk harga, untuk price-nya, kisaran harga untuk produk itu sangat murah, terjangkau. Jadi untuk produk minuman yang akan dijual di kedai kopi ini itu sekitar 20 sampai 40 ribu. Harga yang ditetapkan merupakan acuan dari pihak internal Brownie and Coffee ini. Masih lanjut untuk analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar. Analisis bauran pemasaran yang ketiga itu tadi ada tempat, ada place. Tempat yang dipilih untuk pembukaan kedai kopi ini itu berada di dalam area Ruko Broadway, Jalan Galuh Mas Raya, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang. Kedai kopi ini itu memanfaatkan aset bangunan yang sudah dimiliki oleh Brownie and Cafe ini. Tempat ini juga sudah dipilih karena suasana yang tenang dan sejuk. Selain itu juga Brownie and Cafe ini memiliki nilai yang unik karena berani menampilkan coffee shop berbeda dari coffee shop yang lain yang sekitarnya. Nah, di sini itu ada promotion atau promosi. Strategi online yang dilakukan yaitu promosi secara gencar pada media sosial seperti melalui Instagram dan beberapa website komunitas kopi di Karawang. Sedangkan upaya promosi offline yang akan dilakukan adalah itu pembuatan signage, spanduk maupun banner yang dapat menandakan bahwa terdapat kedai kopi yang menampilkan coffee shop yang ada kucingnya, yang ada hewannya ya. 5. Ada people atau partisipan. Berdasarkan hasil, orang-orang yang berpartisipasi secara langsung dalam pelayanan itu terdiri dari barista, pelayan atau waiters,
atau cat sitter dan kasir. Nah, yang keenam itu ada proses. Pelanggan yang datang akan memilih menu dan membayar terlebih dahulu, minumannya dikasih, lalu pesanannya akan dibuat di area bar. Kemudian pesanan yang akan diantarkan ke meja pelanggan oleh pelayan atau waiters. Jadi sekalian menunggu datang kopinya bisa bermain dengan kucing-kucing. Nah, selanjutnya di sini ada aspek sosial. Dukungan sosial terhadap kafe kucing ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun informasi spesifiknya itu mengenai Brownie Coffee tidak ditemukan pada hasil pencarian yang tersedia. Oleh karena itu, tidak mungkin menarik kesimpulan yang akurat tentang dukungan sosial ini yang diberikan kepada Brownie Cafe. Namun, secara keseluruhan, dukungan ekonomi dan sosial ini itu di kafe kucing dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan bisnis. Dengan dukungan komunitas, kafe kucing ini itu dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatannya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu terhadap coffee shop Brownie dan coffee ini adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen. Aspek lingkungan ini juga dapat dibagi menjadi dua aspek, lingkungan eksternal dan aspek lingkungan internal. Aspek lingkungan eksternal ini itu adalah faktor-faktor yang berada di luar kendali perusahaan kami, namun berpengaruh pada perkembangan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua ada aspek lingkungan internal, adalah faktor-faktor yang berada di dalam kendali perusahaan dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaannya. Baik, selanjutnya di sini ada aspek teknis dan teknologi. Pada bagian A di sini ada lokasi, yakni lokasi Brownie Cafe ini berada di Jalan Ruko Broadway, Jalan Galumas Raya, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan Galumas berada di pusat perbelanjaan di Kota Karawang yang paling banyak dikunjungi dan dilalui oleh masyarakat Karawang. Lalu selanjutnya di sini ada proses produksi. Proses produksi kafe ini memiliki peran penting dan dapat mempengaruhi berbagai tahapan, mulai dari persiapan bahan baku hingga penyajian kepada pelanggan. Proses ini mencakup persiapan menu, pembelian bahan baku, persiapan makanan dan minuman, serta proses penyajian kepada pelanggan. Lalu pada bagian C ada pemilihan teknologi. Teknologi yang digunakan untuk proses produksi coffee shop ini terdiri dari mesin dan berbagai macam mesin alat seduh untuk kopi. Penerapan teknologi dalam penciptaan pengalaman juga krusial, seperti penggunaan aplikasi pemesanan atau reservasi online untuk memudahkan pelanggan dalam berinteraksi dengan kafe. Lalu selanjutnya di sini ada aspek finansial. Analisis kelayakan finansial dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui kelayakan usaha sehingga diketahui apakah usaha yang dijalankan oleh Brownie Cafe ini layak secara finansial. Lalu di sini aspek finansial yang dibahas adalah kebutuhan modal dan identifikasi biaya. Modal yang digunakan dalam pendirian dan operasional Brownie Cafe ini berasal dari modal investasi dan modal pribadi. Seluruh modal akan digunakan untuk membiayai semua keperluan, baik untuk biaya investasi dan biaya operasional pada periode pertama. Sumber modal berasal dari modal investasi, yakni 750 juta, dan modal kerja 250 juta, yakni total semua modal adalah 1 miliar. Lalu selanjutnya ada sumber modal. Kebutuhan modal dalam usaha Brownie Cafe ini terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Modal investasi adalah modal yang dikeluarkan pada awal periode usaha untuk pendirian atau pembelian sarana-sarana yang mendukung transaksi penjualan dan digunakan untuk memperoleh manfaat hingga secara ekonomis tidak dapat digunakan lagi. Total rencana kebutuhan modal pada periode awal rencana usaha ini adalah 1 miliar yang terdiri dari
modal investasi 750 juta, dan modal kerja 250 juta. Selanjutnya di sini ada identifikasi penerimaan. Penerimaan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah output dengan harga jual persatuannya. Pada tahun pertama, penerimaan yang diperoleh adalah 547.874.010 rupiah. Pada tahun kedua adalah 600 juta 2.661.411 rupiah. Pada tahun ketiga adalah 662.527.552 rupiah, dan pada tahun keempat 729.220.307 rupiah, dan pada tahun kelima adalah 802.142.3, dan pada tahun kelima adalah 802.142.338 rupiah. Lalu total pengeluaran pada tahun pertama adalah 109.109.000 rupiah, dan pada tahun kedua adalah 120.019.900 rupiah, dan pada tahun ketiga adalah 132.890 rupiah, dan pada tahun keempat adalah 100.045.224.079 rupiah, dan terakhir pada tahun kelima adalah 159.746.487 rupiah. Berdasarkan perhitungan penerimaan dan pengeluaran tersebut, maka keuntungan bersih yang diperoleh pada tahun pertama adalah 549.549.000 rupiah, dan pada tahun kedua adalah 604.503.900 rupiah, dan pada tahun ketiga adalah 664.954.290 rupiah, dan pada tahun keempat adalah 731.449.719 rupiah, dan pada tahun kelima adalah 804.994.061 rupiah. Analisis finansial mencakup kriteria kelayakan usaha yang terdiri dari NPR, Net B atau C, IRR, dan PP. Dan berikut ini adalah nilai hasil output yang kami hasilkan, di mana NPF adalah 753.355.049 rupiah, dan IRR adalah 2.711.374. Lalu selanjutnya di sini ada PB period, yakni investasi, yaitu 750 juta rupiah dibagi dengan IRR, hasilnya adalah 2.766, dan FIPA tabel dari angka berikut adalah angka yang mendekati tahun kelima adalah 32%. Lalu selanjutnya ada aspek sensitivitas dan manajemen. Nah, untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu dalam setiap usaha, diperlukan persiapan apabila terjadi guncangan ekonomi yang menyebabkan ada kenaikan biaya produksi atau kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya tenaga kerja, dan penurunan penjualan. Penting untuk memiliki aspek manajemen yang baik dan profesional. Ini mencakup aspek finansial, pelanggan, dan proses bisnis. Melakukan studi kelayakan bisnis ini untuk memastikan bahwa usaha kapal ini memiliki potensi yang cukup baik dan dapat memberikan keuntungan yang diharapkan, serta pembelajaran dari pengembangan karyawan skenario. Skenario-nya adalah terjadi kenaikan harga bahan baku dan tenaga kerja. Hasil dari perhitungan skenario kenaikan harga bahan baku dapat dilihat pada tabel di samping.
Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil analisis kelayakan pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi menunjukkan bahwa Brownie dan KP ini layak untuk dilaksanakan. Lalu berdasarkan hasil analisis aspek finansial menunjukkan nilai NPR positif, yakni 753.355.049 rupiah, nilai IRR 32%, payback period 2 tahun 8 bulan, yang berarti usaha ini dapat menutup biaya investasi awalnya sebelum umur usaha berakhir. Semua hasil perhitungan pada analisis finansial yang menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Yang terakhir, kenaikan harga bahan baku dan biaya tenaga kerja tidak mempengaruhi kriteria kelayakan usaha sehingga tidak perlu menaikkan harga. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pemaparan materi. Dan sekian, terima kasih presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.